Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat semuanya di channel kita ini. Pada kesempatan video kali ini kembali saya menyapa sahabat semuanya. Mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan sehat ya. Terkhusus untuk malam hari ini ya, saya membuat videonya pada malam hari. Menyikapi ada yang bertanya kepada saya, berapa sih modal membuat backlog seandainya saya ingin membuat backlog sendiri. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat tersebut sekaligus saya buat kontennya ya. Jadi jika ada sahabat yang ingin membuat backlog sendiri, ya mungkin video ini sangat bermanfaat sebagai perbandingan atau referensi sahabat sebelum memulai membuat backlog sendiri. Nah, sebelum kita memulai merincikan berapa sih kebutuhan kita dalam membuat backlog, saya ingin sampaikan kepada sahabat semuanya ada beberapa kelebihan ya jika sahabat membuat backlog sendiri dengan membeli backlog. Nah, seandainya kita membeli backlog, kita hanya tahu proses perawatannya saja, tetapi apabila kita membuat backlog sendiri, di sana kita bisa tahu proses dari awal, yaitu mulai dari pemberian nutrisi kita bisa atur sendiri gitu. Jadi bahkan kita bisa melihat sendiri pertumbuhan pada backlog kita. Dan ini sebagai, kalau bagi saya pribadi itu sangat penting ya, karena itu sebagai basic atau dasar saya dalam budidaya jamur tiram. Apalagi sahabat bisa nantinya meningkat, bisa bikin bibit sendiri, itu sangat berarti ada sebuah kepuasan tersendiri bagi kita gitu. Baik bagi sahabat semuanya, mungkin jika kita membeli backlog kita langsung tahu ya berapa modal yang kita butuhkan gitu. Jadi misalkan kita membeli backlog dengan harga 3.000 ya, kalau 1.000 berarti 3 juta, apabila 2.000 ya 6 juta gitu seterusnya. Tetapi apabila kita buat backlog sendiri, kita banyak bahan-bahan yang perlu kita kalkulasi, hitungkan berapa sih modal yang kita butuhkan. Oke, jadi jika sahabat ingin membuat backlog sendiri, sebelum kita rincikan bahannya, sahabat ada beberapa peralatan yang perlu sahabat miliki ya. Yang pertama yaitu untuk sterilisasi, mungkin sahabat untuk awalnya bisa menggunakan tong ya, silahkan disediakan tongnya. Yang kedua, sahabat juga harus menyiapkan ruang inkubasi ya, yaitu tempat sahabat meletakkan backlog apabila sudah dilakukan inokulasi atau pemberian bibit. Nanti sahabat bisa menyiapkan ruangan khusus untuk inokulasi tersebut, karena ruangannya juga terkhusus karena harus steril ya, dengan suhu dan kelembaban yang bagus juga. Seperti di belakang saya ini ruang inkubasi saya ya, karena ada beberapa backlog yang sudah saya buat, ada lebih kurang 1.000 backlog ya yang baru saja selesai ya, saya selesaikan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini juga saya menerjunkan untuk membuat konten ini untuk sahabat semuanya. Oke sahabat, untuk mempersempit atau mempermudah kita mengkalkulasi dan menghitungkannya, saya kembali seperti biasanya, saya minimalisir atau membuat patokan untuk 1.000 backlog. Jadi jika sahabat ingin membuat backlog itu 1.000, nah inilah bahan-bahan yang sahabat butuhkan dengan kalkulasi hitungan. Mungkin bisa disesuaikan dengan tempat kalian, tapi saya tetap berikan kalkulasi hitungan di tempat saya. Yang pertama bahan yang kita butuhkan yaitu serbuk kayu ya, sebagai bahan dasar kita. Biasanya untuk serbuk kayu itu kalau di tempat saya beli dengan harga 5.000 dengan ukuran karung yang besar yang 8 kaleng. Itu diisi full ya. Jadi saya butuhkan untuk 1.000 backlog ini itu 20 karung. Jadi dengan anggaran 100.000 ditambah dengan ongkos biaya pengangkutan sampai ke tempat saya ini 100.000, jadi 200.000. Jadi saya terima di rumah itu 200.000 untuk serbuk kayunya. Jadi tempat sahabat bisa disesuaikan, nanti dihitung. Yang kedua yaitu dedak ya. Jadi bahan kedua yang sahabat butuhkan itu dedak. Untuk 1.000 log itu kita butuhkan lebih kurang 75 kg. Jadi sahabat bisa mengkalkulasikan di tempat saya dengan harganya 2.500, itu jadi 185.000. Selanjutnya bahan berikutnya itu kapur ya, sedikit, yaitu sebanyak 10 kilo untuk 1.000 log.
itu kisaran harga 1000 jadi 10.000. Selanjutnya juga jika sahabat membutuhkan nutrisi tambahan seperti tepung jagung, kalau saya bisa menggunakan jagung halus ya, itu dengan takaran 10 kilo saja, bisa ditambah sesuaikan dengan kebutuhan sahabat ya. Kalau saya gunakan 10 kilo dengan harga, saya ambil paling maksimalnya itu 8.000 ya, paling mahal biasanya beli karena harganya bisa naik turun, jadi anggaran 80.000. Nah selanjutnya juga dibutuhkan yaitu plastiknya ya, plastik untuk backlog biasanya saya belikan khusus ya, itu saya belikan plastik khusus backlog. Bisa sahabat pesan atau ada jual di tempat sahabat, bisa dibelikan di toko plastik atau tidak ada bisa dipesan di marketplace gitu. Itu sebanyak 6 ya, karena lebih isinya 1 kg itu lebih kurang 200, jadi kita ambil 6 karena kemungkinan ada yang pecah atau robek, kita ambil 6, biasanya berlebih 6 itu di anggaran 210.000 rupiah itu untuk 6 kg. Selanjutnya itu cincin ya, kita membutuhkan cincin, mungkin walaupun bisa alternatif dari bambu atau peralon, tapi kita bisa belikan yang memang cincin yang dijual baik di marketplace ya, itu seperti ini ya sahabat, bisa lihat ini saya contohkan, sini ada cincinnya yang hitam, warna hitam ya, tapi sudah tertutup nggak tampak ya. Nah cincin ini itu harganya 100 rupiah, jadi 1000 log itu kisaran 100.000 ya, 100.000 rupiah gitu. Selanjutnya juga kita butuhkan tambahan karet misalnya untuk mengikat atau tali ya, itu lebih kurang 30.000. Selanjutnya untuk waktu sterilisasinya mungkin sahabat membutuhkan gas atau kayu bakar di kisaran 150.000. Untuk harga ini sesuai dengan tempat saya ya sahabat, jika tempat sahabat ya silahkan disesuaikan. Jadi apabila dikalkulasikan yaitu totalnya itu 965.000 rupiah. Jadi apabila kita genapkan saja mungkin ada kekurangan atau tidak terduga dan lain sebagainya, itu bahan yang kita butuhkan untuk membuat serbolok ini lebih kurang 1 juta rupiah. Nah jika sahabat tertarik ingin membuat backlog sendiri sambil mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmunya yang telah dipelajari secara online mungkin dari channel YouTube, karena di channel YouTube saya ini juga banyak berbagi tentang proses pembuatan backlog dan proses pemeliharaan jamur tiram. Jadi jika sahabat ingin mencoba mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari secara mandiri, karena saya jujur saja sahabat ya, karena saya sebelum terjun di jamur tiram ini, walaupun saya pernah memiliki kawan yang mentor yang bisa mengajarkan saya, tapi saya tetap mendalami, membutuhkan media online seperti YouTube, seperti Google ya, untuk men-searching berbagai pengetahuan yang mungkin belum saya ketahui dan saya praktekkan untuk meningkatkan kualitas dari proses pembuatan backlog jamur tiram. Kenapa? Menurut saya, bagi saya sendiri, bahwasannya untuk menjadi seorang profesional di bidang jamur tiram kita tidak boleh berhenti, harus terus belajar, terus mencoba dan terus menganalisa dari sifat-sifat dan perilaku dari jamur tiram ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya sahabat. Untuk itu bagi sahabat yang belum like videonya silahkan di like dan jangan lupa juga di subscribe channel ini, karena channel ini akan selalu berbagi terutama khusus di jamur tiram. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.